Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Al-ikhwah, arsyadakumullah li ta'atillahi jalla wa ala. Kita masuk di pembahasan yang kedua, yaitu peringatan dari lafaz-lafaz yang mengandung penyamaan Allah dengan makhluk. Nah, diharapkan kalian dengan belajar ini akan bisa menjelaskan hukum lafaz-lafaz yang mengandung penyamaan Allah dengan makhluk. Ya, kalian bisa menyebutkan nas larangan dari mengucapkan lafaz-lafaz itu. Kalian diharapkan juga bisa menyebutkan contoh lafaz-lafaz syirik dan memperingatkannya. Nah, kalian memperingatkan dari ucapan yang mengandung penyamaan Allah dengan makhluk. Kalian membandingkan antara ucapan yang mengandung penyamaan Allah dengan makhluk. Karena apa? Ucapan saling banyak, maka diharapkan kalian bisa membandingkan satu dengan yang lainnya dan menjelaskan jenis-jenis penyamaan tersebut, mengukur seberapa bahaya syirik kecil itu, dan waspada terhadap fenomena syirik kecil yang berkaitan dengan ucapan. Ya, bukan yang syirik ya, bukan yang syirik kecil, tapi kesyirikan secara keumuman. Baik, kita masuk di pelajaran kedua. Ya, bahaya lafaz yang difahami mengandung penyamaan Allah dengan makhluk. Ya. Nanti di situ halaman 26 ya, kalian bisa mengisi ya latihan di situ. Lafaz yang dilarang itu apa saja, alasannya apa. Nah, ya. Alaikumsalam. Lesan itu banyak sekali menimbulkan bahaya. Di samping dia mendatangkan kebaikan, tapi kalau tidak hati-hati, lesan ini bisa mendatangkan kerusakan dan bahaya yang sangat besar dan banyak. Maka di sini kerusakan lesan yang paling berbahaya dan paling besar kejelekannya adalah apa? Mengucapkan lafaz-lafaz kesyirikan, mengucapkan lafaz yang dipahami mengandung penyamaan Allah dengan makhluknya. Nah, ya. Allah Ta'ala mengatakan fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka jangan kalian menjadikan bagi Allah itu tandingan-tandingan, sedangkan kalian tahu bahwa Allah itu tidak memiliki tandingan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan al-andad itu adalah kesyirikan yang lebih tersembunyi dari langkah semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap. Berarti apa? Kesyirikan yang sangat-sangat tersembunyi, yang kadang orang yang melakukan pun tidak tahu kalau itu syirik, tidak mengenalinya sebagai kesyirikan. Nah, diantaranya apa? Ini ucapan-ucapan ini, ucapan-ucapan yang mayoritas dianggap biasa oleh manusia, ternyata itu adalah mengandung kesyirikan. Karena terkandung pada ucapan itu penyamaan Allah dengan makhluknya. Nah, di sini di antara ucapan-ucapan yang dipahami mengandung penyamaan Allah dengan makhluk, ini disebutkan ada 6 contohnya di sini. Yang pertama, ucapan apa? Atas kehendak Allah dan kehendak fulan. Kedua, kalau bukan karena Allah dan fulan. Kemudian yang ketiga, bersumpah dengan selain Allah. Nah, demi langit dan bumi misalnya. Kemudian yang keempat, memberi nama dengan nama yang dikhususkan bagi Allah. Menamakan anaknya dengan Ar-Rahman, menamakan anaknya dengan Al-Khaliq, yang memberi nama cucunya dengan Allah dan sebagainya. Kemudian nama penghambaan kepada selain Allah. Jadi memberi nama misalnya Abdur Rasul
Abdul Nabi, Abdul Ka'bah, ya, Abdul Husain. Nah, ini semua adalah bentuk lafaz yang mengandung penyamaan Allah dengan makhluknya. Kemudian memberi nama yang tidak benar sifatnya kecuali bagi Allah Ta'ala. Misalnya raja di raja, pakai gelar itu. Hakimnya para hakim. Nah, maka di sini anak-anakku yang berbahagia, kita akan bahas satu persatu dari lafaz-lafaz ini. Nah, ya, kita lihat yang pertama dulu, ucapan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Perhatikan, kata sambung dan itu menunjukkan kesamaan antara yang sebelumnya dengan yang sesudahnya. Jadi di sini, ya, orang yang mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendakmu menyamakan kehendak Allah dan kehendak makhluk, gitu. Maka di sini dikatakan syirik. Kenapa? Karena hamba menjadi sekutu atau tandingan bagi Allah dalam kehendak. Sehingga ini kan berarti apa? Untuk terjadi sesuatu harus dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki oleh kamu. Kalau kamu nggak menghendaki, Allah nggak bisa dong, gitu loh. Makanya berarti apa? Menjadikan makhluk sebagai sekutu bagi Allah dalam masalah kehendak. Maka hukum dari ucapan ini, ya, pertama bisa syirik kecil, yang kedua bisa juga syirik besar. Nah, kapan, ya, dihukumi syirik besar dan syirik kecil? Tapi sebelumnya, ya, kita baca hadis Masya Allah wa syi'ta. Ada orang mengatakan atas kehendak Allah dan kehendakmu ya Rasul. Maka Rasul mengatakan aja'altani lillahi niddan, apakah engkau menjadikan diriku sebagai tandingan bagi Allah Ta'ala? Ya, Masya Allah wahda, hendaknya kehendak Allah saja. Ini juga diketahui oleh orang-orang Yahudi. Ya, orang Yahudi datang kepada Rasul mengatakan, wahai Rasul, kalian itu telah melakukan kesyirikan. Kalian mengatakan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ya, nah, maka Rasulullah pun menegur para sahabat. Ya, jangan kalian mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak fulan, tapi katakan ke atas kehendak Allah kemudian kehendak fulan. Jadi ada kata sambung kemudian. Jadi syirik kecil jika ucapan itu tidak diinginkan dengannya pengagungan fulan seperti pengagungan kepada Allah. Tidak diinginkan apa? Dengan ucapan tadi bahwa kehendak fulan itu bebas, lepas, tidak terkait dengan kehendak Allah. Nah, jadi kalau dimaksudkan dengan ucapan itu dua hal ini, maka hukumnya syirik kecil. Tetapi jika orang yang mengucapkan itu meyakini fulan seperti Allah dalam keagungannya, atau meyakini fulan memiliki kehendak tersendiri lepas dari kehendak Allah, maka dihukumi syirik besar, kafir, keluar dari Islam. Nah, maka di sini keadaan ucapan, ya, atas kehendak Allah dan fulan ini ada beberapa kondisi. Pertama, kalau ada orang mengatakan atas kehendak Allah saja, ini yang paling sempurna, seperti dalam hadis tadi. Kemudian atas kehendak Allah kemudian kehendak fulan, ini boleh, karena kata kemudian itu tidak mengandung penyamaan tapi urutan. Ya, setelah kehendak Allah kemudian kehendakmu, ini dibolehkan. Adapun kalau ucapan atas kehendak Allah dan kehendak fulan tadi sudah diterangkan, bisa dihukumi syirik kecil, bisa dihukumi syirik besar, ya, tergantung dari niat orang itu mengucapkannya. Ya, kalau dimaksudkan pengagungan sama dengan Allah, dimaksudkan fulan memiliki kehendak tersendiri, maka itu syirik besar. Ya, kalau tidak dimaksudkan itu, ya berarti dia tidak ada masalah. Sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.